wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Bapak Ibu sebangsa dan setanah air, tahun ini kita kembali memperingati hari lahir Pancasila. Saya mengajak kita semua untuk bangkit bersama, menang dari pandemi COVID-19 yang semakin terkendali. Mari kita tunjukkan bahwa kita adalah bangsa besar yang berjuang bersama secara gotong royong. Mari kita buktikan kepada dunia bahwa dengan berpegang pada ideologi Pancasila dan menjadikannya sebagai bintang penuntun kita, mampu menjadi bangsa yang maju dan selamat. Sekali lagi, selamat memperingati hari lahir Pancasila. Ayo amalkan nilai Pancasila. Salam Pancasila. Saudara-saudara seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan. Pancasila adalah dasar negara. Pancasila juga ideologi negara. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa. Pancasila pun memiliki makna sebagai falsafah negara. Marilah kita menjalani hidup dengan menjunjung tinggi nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Mari kita bersatu bangkit bersama, teguh mewujudkan Indonesia maju dan membangun peradaban dunia. Selamat memperingati hari lahir Pancasila 1 Juni 2022. Salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar pemirsa? Langsung dari Kabupaten ND, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hari ini, Rabu 1 Juni 2022, saya Raksa Firdani akan memandu Anda dalam rangkaian upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2022 yang akan langsung dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, yang akan menjadi inspektur upacara dan juga memberikan amanat. Sejumlah rangkaian upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2022 akan kita saksikan secara bersama-sama, secara langsung, tepatnya dari lapangan Pancasila ND. Ini merupakan kali pertama dan menjadi sejarah baru dilaksanakannya upacara pelaksanaan peringatan Hari Lahir Pancasila yang dipusatkan di Kabupaten ND, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang dimana sebelumnya upacara kenegaraan ini selalu dilaksanakan di Gedung Pancasila, Jakarta.
Sebelum melaksanakan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila, Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo akan mengunjungi terlebih dahulu situs Rumah Pengasingan Bung Karno yang merupakan situs cagar budaya nasional. Di mana rumah ini merupakan salah satu rumah yang berada di Kabupaten Ende yang berasal dari masa kolonial, milik Haji Abdullah Ambuwaru yang dibangun pada tahun 1927. Saat ini kita tengah menantikan kedatangan Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo di Rumah Pengasingan Bung Karno. Saat ini kita saksikan bersama bahwa Bapak Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo telah tiba di Rumah Pengasingan Bung Karno. Di rumah ini untuk diketahui Bung Karno bersama keluarganya hidup dalam pengasingan pemerintah Hindia Belanda sebagai tahanan politik selama 4 tahun dari tahun 1934 hingga tahun 1938. Hal tersebut dikarenakan Bung Karno dianggap berbahaya oleh Belanda hingga akhirnya diasingkan kembali di Pulau Flores setelah sebelumnya keluar dari penjara Sukamiskin Bandung. Dan selama 8 hari, Bung Karno bersama keluarga menempuh perjalanan ke Ende mengarungi lautan. Tempat ini juga menjadi bagian dari sejarah yang merekam aktivitas keseharian Bung Karno dalam menggali Pancasila dan menyebarkan nilai-nilai perjuangan bangsa dalam meraih kemerdekaan. Di rumah sederhana ini, kehidupan Bung Karno dan keluarga sangat dikucilkan dari keramaian. Pemerintah kolonial sengaja membatasi pergaulan Bung Karno secara ketat, khususnya dengan kalangan elit. Akan tetapi, di rumah yang pada saat itu jauh dari keramaian, Bung Karno bangkit kembali melawan pengawasan ketat Belanda. Setiap hari, Bung Karno menyapa warga ke desa-desa yang berada di Ende, bergaul bersama warga dengan berbagai latar belakang, serta dalam waktu senggangnya beliau gunakan untuk membaca buku dan berdialog. Dan selama di Ende, Bung Karno banyak belajar soal pluralisme dan bertransformasi dari seorang individu menjadi seorang tokoh bangsa. Ada pena Bung Karno, Bapak. Ini cerita anak angkat Bung Karno, Ratna Juwami, teman sekolah dengan Ibu Fatmawati semasa di Bungkus, Bapak. Ini ada alas gelas sama nampan beliau. Ini ada saya sama Karno. Jadi melalui pemilih Bung Karno mengirimkan pesan dan pesan
Ya, ada piring-piring Bung Karno, piring nasi, piring perselin, piring hias ya Bapak. Piringnya kayak dikerikitin tikus. Kok tidak pecah tapi Itu Bapak. Ada cereknya, ada gatra, sumur, ada sumur juga sumur. Ini ada piring-piring Bung Karno. Salah satu sama baru lukisan Pulau Bali. Pada masa Bung Karno, lukisannya dia. Lukisan pun ada pesan-pesan. Dia masih asli. Dalam meninjau rumah pengasingan ini, Presiden Joko Widodo oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur, Victor tampak hadir, Kepala Badan Ideologi BPIP, tampak juga hadir Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, Bapak Yudian Wahyudi. Oh ya, untuk menyetir. Rumah pengasingan Bung Karno ini berlokasi tepat di Kampung Abu Gaga, Kota Raja ND Utara. Dan rumah ini menghadap ke arah timur atau ke Jalan Perwira. Dengan gaya tradisional dan desain yang sederhana, rumah berlantai semen plesteran, berdinding tembok dan beratapkan seng dengan langit-langit dari anyaman bambu. Ini menjadi tempat tinggal Bung Karno selama pengasingannya selama 4 tahun. Dan rumah ini dicat berwarna putih sementara daun pintu dan jendela berwarna kuning dan kusennya berwarna hijau. Di dinding bagian depan terdapat 2 jendela dan di atas kedua jendela tersebut terdapat markis. Bangunan ini terdiri atas ruang tamu, ruang tengah dan 3 kamar tidur. Dapur dan kamar mandi berada di bagian belakang dan terpisah dari bangunan utama. Dan di halaman belakang rumah tersebut terdapat sumur yang tadi kita saksikan bersama juga dilihat oleh Bapak Presiden Joko Widodo.
setelah meninjau rumah pengasingan Bung Karno, saat ini Presiden Joko Widodo dan Ibu Irina Joko Widodo tengah dalam perjalanan menuju lapangan Pancasila ND yang akan menjadi tempat pelaksanaan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2022. Dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2022 ini, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo akan menjadi inspektur upacara dan juga memberikan amanat. Dan nantinya yang akan bertindak selaku komandan upacara adalah Kolonel Infantri Tunjung Setiabudi, pria kelahiran Solo 3 Agustus 1977, merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1998 yang saat ini menjabat sebagai Komandan Brigade Infantri 21 Komando Kodam 9 Udayana. Sementara itu Hadirin yang kami hormati, sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2022. Perlu kami sampaikan demi tertib dan hikmatnya upacara, bagi yang membawa telepon genggam atau alat komunikasi lainnya, dimohon berkenan untuk dinonaktifkan atau diatur pada mode getar selama upacara berlangsung. Upacara ini telah mengikuti aturan protokol kesehatan yang ketat. Terima kasih. Maju! Jalan!
tegak, senjata, rak, istirahat di tempat, rak. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Pimpinan saya ambil alih. Bisa susunan ini apa? Pasang sangkur. Rem. Parade. Istirahat di tempat. Rem. Hadirin yang kami hormati, marilah kita ikuti bersama upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2022 yang dilaksanakan di lapangan Pancasila Ende, Nusa Tenggara Timur. Bertindak selaku Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Bertindak selaku perwira upacara Brigadir Jenderal TNI Harvendi SIP MSc. Lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 12 Juni 1967. Lulusan Akademi Militer tahun 1989. Jabatan Kepala Staf Kodam 9 Udayana. Bertindak selaku Komandan Upacara Kolonel Infanteri Tunjung Setia Budi Esos. Lahir di Solo pada tanggal 3 Agustus 1977. Lulusan Akademi Militer tahun 1998. Jabatan Komandan Brigade Infanteri 21 Komodo, Kodam 9 Udayana. Upacara Hari Lahir Pancasila diikuti oleh Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Komite Nasional Pemuda Indonesia, Tenaga Kesehatan, Purna Paskibraka Indonesia, Pramuka, dan pelajar.
mengenakan pakaian ragi lambu luka lesu dengan kain motif perpaduan warna merah dan hitam yang merupakan pakaian adat ND. Presiden Joko Widodo tiba di lapangan upacara bersama Ibu Iriana Joko Widodo yang juga mengenakan kain motif berwarna ungu tua. Dalam upacara kali ini, Ketua MPR Bambang Susatyo akan berperan untuk membacakan teks Pancasila. Wakil Ketua DPR RI Ludwig Frederick Paulus akan membacakan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi akan memimpin pembacaan doa selepas pemberian amanat oleh Inspektur Upacara. Dan sesaat lagi mari kita saksikan bersama upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2022 yang dilaksanakan langsung dari lapangan Pancasila ND, Kabupaten ND, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bertindak selaku komandan upacara pada kali ini adalah Kolonel Infanteri Tunjung Setiabudi. Pria kelahiran Solo 3 Agustus 1977, merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1998, yang saat ini menjabat sebagai Komandan Brigade Infanteri 21 Komodo, Kodam 9 Udayana. Sementara itu berperan sebagai perwira upacara ialah Brigjen TNI Harvendi yang lahir di Bukit Tinggi 12 Mei 1967, merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1989 dan saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Kodam 9 Udayana.
ini merupakan kali pertama pelaksanaan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang dilaksanakan secara terpusat di luar ibu kota, yakni di Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan pada upacara kali ini, yang akan berperan untuk membacakan teks Pancasila yaitu Ketua MPR Bambang Susatyo, dan yang akan membacakan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Wakil Ketua DPR RI, Ludwig Fredrik Paulus. Kemudian yang akan memimpin pembacaan doa selepas pemberian amanat oleh Inspektur Upacara yaitu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi. Dan sesaat lagi mari kita saksikan bersama upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2022 yang dilaksanakan langsung dari lapangan Pancasila Ende, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Undangan dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hajah Iriana Joko Widodo tiba di tempat upacara. Siap! Gerak! Salam kebangsaan. Kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata! Gerak!
Tegak senjata. Gerak. Penghormatan kebesaran Kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata. Gerak. Tegak senjata. Gerak. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2022. Siap dimulai. Laksanakan. Laksanakan. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Utamanya sang proklamator Bung Karno dan Bung Hatta. Mengheningkan cipta dimulai. Selesai. Tanda kebesaran buka. Hormat senjata. Gerak. Tegak senjata. Gerak.
Pembacaan teks Pancasila oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perusahaan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanda kebesaran tutup. Hormat senjata. Gerak. Tegak senjata. Gerak. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undangan disilakan duduk kembali. Amanat. Pasukan diistirahatkan. Istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Pancasila. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Kyai Haji Ma'ruf Amin, yang saya hormati Presiden kelima Republik Indonesia, Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri, beserta seluruh anggota Dewan Pengarah BPIP, yang saya hormati Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Bapak Tri Sutresno, yang saya hormati Ketua MPR RI, Wakil Ketua DPR RI, yang mulia para duta besar negara-negara sahabat, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang saya hormati Kepala BPIP beserta seluruh jajaran, yang saya hormati Gubernur NTT, beserta seluruh gubernur di seluruh tanah air, para Pangdam, para Kapolda, yang saya hormati Bupati ND, beserta seluruh bupati yang hadir, Bapak Ibu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, khususnya masyarakat ND dan masyarakat NTT. Hari ini 1 Juni 2022, kita memperingati hari lahir Pancasila di Kota Ende, Nusa Tenggara Timur. Di kota yang sangat bersejarah ini, Bung Karno, proklamator kemerdekaan, Bapak pendiri bangsa, merenungkan dan merumuskan Pancasila, yang kemudian disahkan oleh PPKI sebagai dasar negara dan mewariskan Pancasila bagi bangsa dan negara. Bapak Ibu, hadirin yang saya hormati, dari Kota Ende, saya mengajak seluruh anak-anak bangsa dimanapun berada untuk bersama-sama membumikan Pancasila dan mengaktualisasikan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila bukan hanya telah mempersatukan kita semua, Pancasila juga telah menjadi bintang penuntun ketika bangsa Indonesia menghadapi tantangan dan ujian-ujian. Dan ini sudah dibuktikan berkali-kali dalam perjalanan sejarah bangsa, bahwa bangsa dan negara kita bisa tetap berdiri kokoh menjadi negara yang kuat karena kita semua sepakat untuk berlandaskan pada Pancasila. Tapi saya selalu ingatkan, kita harus betul-betul mengamalkan Pancasila dan memperjuangkan Pancasila. Kita wujudkan dalam sistem kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan kita. Kita mengimplementasikan dalam tata kelola pemerintahan dan juga menjiwai interaksi antar sesama anak bangsa. Inilah tugas kita bersama, tugas seluruh komponen bangsa, menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang dimanfaatkan oleh seluruh tumpah darah Indonesia. Bapak Ibu yang saya muliakan, saat ini
menghadapi situasi dunia yang bergejolak. Pandemi COVID-19 belum sepenuhnya berakhir dan diikuti oleh krisis energi dan pangan, serta ancaman kemiskinan ekstrim dan kelaparan, dan juga perang di Ukraina. Sebagai pemegang mandat presidensi G20, kita mengajak seluruh negara maju di dunia bergotong royong, menciptakan umat manusia yang lebih baik, membangun sistem kesehatan global yang mampu menghadapi krisis di masa depan. Dengan tata kelola dunia yang lebih sehat, lebih damai, dan lebih berperi kemanusiaan, dan lebih berperi keadilan. Terakhir, saya mengajak seluruh pemimpin bangsa, terutama para pejabat pemerintahan, tokoh agama, tokoh masyarakat, para pendidik, para pemimpin partai politik, para pemimpin dan tokoh-tokoh ormas, dan para pemimpin-pemimpin lainnya untuk menjadi teladan, menjadi contoh dalam aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Mengajak seluruh masyarakat untuk bergerak aktif memperkokoh nilai-nilai Pancasila dalam mewujudkan Indonesia maju, mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, selalu meridhoi perjuangan kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan memberkati. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Merdeka! Siap! Gerak! Undangan dimohon berdiri. Pembacaan doa oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Harapan, merunduk khusyuk, penuh kerendahan. Berilah kami rasa syukur atas nikmat-Mu yang tanpa batasan, nikmat kebangsaan yang penuh cinta dan tekad kemajuan. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pahlawan kami, khususnya pahlawan penggali Pancasila, Bung Karno, dan para perumusnya. Kasihilah mereka, dan tempatkanlah mereka di tempat-Mu yang mulia di surga. Ya Allah, berkatilah tanah Ende, tempat turunnya ide Pancasila. Berkatilah seluruh wilayah Nusantara, tempat Garuda Pancasila terbang mengepakkan sayapnya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ya Tuhan yang Maha Perkasa, jadikanlah negara Indonesia ini negara yang aman dan sentosa. Karuniailah penduduknya dengan rezeki yang melimpah nan penuh berkah. Jadikanlah bangsa Indonesia bangsa yang beriman kepada Engkau dan iman kepada kehidupan setelah kematian. Ya Allah Tuhan Rabbiku, ridhoilah Pancasila sebagai dasar negaraku, negara kesatuan Republik Indonesia, negara yang memahaesakan Engkau, yang memuliakan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan keberadaban, bangsa yang menjunjung tinggi persatuan, rakyat dan pimpinannya yang bijaksana, pandai mengambil hikmah dalam setiap musyawarah, demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya Allah,
kabulkanlah doa-doa kami, doa seluruh rakyat Indonesia. Amin. Andika Bayangkari. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kebesaran kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata! Gerak! Tegak senjata! Gerak! Salam kebangsaan. Hormat senjata! Gerak! Tegak senjata! Gerak!
Inspektur upacara meninggalkan tempat upacara. Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hajah Iriana Joko Widodo dimohon berkenan menuju Taman Renungan Bung Karno. Parade istirahat di tempat. Gerak. Telah kita saksikan bersama upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2022 yang juga dilaksanakan secara hybrid. Seperti yang tadi kita lihat juga upacara berlangsung dengan hikmat, tertib dan juga lancar. Ini merupakan kali pertama dan menjadi sejarah baru dilaksanakannya upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang dipusatkan di Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di mana sebelumnya upacara kenegaraan ini selalu dilaksanakan di ibu kota, yakni di Gedung Pancasila, Jakarta. Ende merupakan tempat bersejarah bagi bangsa Indonesia dalam menemukan dasar negara. Di bumi timur ini, dalam masa pengasingannya selama 4 tahun, Bung Karno merenung dan menggali nilai-nilai luhur yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia yang majemuk. Setelah ini, Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo akan melihat Taman Perenungan Bung Karno yang berlokasi tepat di samping lapangan Pancasila Ende yang menjadi lokasi upacara tadi. Saat ini Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo sedang berjalan menuju Taman Perenungan Bung Karno. Taman ini merupakan tempat Bung Karno kerap merenung dan duduk untuk membaca buku, tepatnya di bawah pohon sukun yang memiliki 5 cabang. Di bawah pohon sukun tersebut Bung Karno merenung, mengisi waktu luang semasa pengasingan, dan beliau sangat menggemari tempat ini yang terletak agak tinggi dan menghadap ke teluk sehingga pemandangan lepas ke laut. Di bawah pohon tersebutlah Bung Karno menemukan inspirasi dasar negara yang selanjutnya dirumuskan menjadi Pancasila. Terlihat Bapak Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo telah hampir tiba di Taman Perenungan Bung Karno
dan saat ini sedang melaksanakan foto bersama dengan masyarakat yang ada di sana. Di bawah pohon sukun tersebut, Bung Karno sering duduk termenung untuk memperoleh ilham dalam menggali butir-butir Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Dan oleh karena itu, dalam amanatnya, Presiden mengajak seluruh bangsa, seluruh anak bangsa dimanapun berada untuk bersama-sama membumikan Pancasila dan mengaktualisasikan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. KBPW, Bapak Presiden dan Ibu Haji. Selamat Taman Renungan Bung Karno yang sangat bersejarah ini. Saya penutur secara singkat sangat bersejarah ini. Bung Karno pertama datang ke ND pada tanggal 14 Januari 1938. Ya, pohon ini sudah yang tanam yang ketiga. Izinkan saya lanjutkan, Bapak Presiden. Ketika Bung Karno kembali ke ND, setelah dibuang kembali ke Bengkulu, 12 tahun setelah itu, beliau datang kembali ke ND sebagai seorang presiden pertama Republik Indonesia. Dan di hadapan ribuan penduduk ND ketika itu, beliau mengungkapkan bahwa di kota ini aku temukan lima butir mutiara. Dan di bawah pohon sukun ini, kurenungkan nilai-nilai luhur Pancasila. Ia juga berpesan ketika itu, apabila di suatu masa pohon sukun ini mati, hendaklah ditanam kembali dengan pohon sukun yang baru. Dan pohon sukun yang pertama itu mati pada tahun 1972. Pemerintah ketika itu sudah mencoba untuk menanam, tetapi mati juga, tidak tumbuh. Dan pada masa kepemimpinan Bupati Herman Joseph Gadijou, beliau meminta kepada sahabat-sahabat Bung Karno yang masih hidup ketika itu untuk menanam kembali. Dan peristiwa penanaman kembali itu terjadi pada tanggal 17 Agustus 1980. Pohon sukun itu pun tumbuh hingga saat ini. Dan uniknya Bapak Presiden, pohon sukun ini tumbuh dengan 5 cabang. Bagi orang ND Bapak Presiden, ini membuktikan bahwa ND memang benar-benar rahimnya Pancasila. Demikian Bapak Presiden yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Setelah melihat dan menerima penjelasan mengenai Taman Perenungan Bung Karno, kemudian Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo akan menuju Rumah Tenun ND
yang berjarak sekitar 300 meter dari Taman Perenungan Bung Karno. Di sana nantinya Presiden Joko Widodo akan dianugerahi gelar adat Mosolaki Ulubeyu Ekobewa. Penganugerahan tersebut diberikan oleh masyarakat adat Kabupaten Ende kepada Presiden Joko Widodo yang memiliki makna pemimpin wilayah seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke.
Sesaat lagi Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo akan tiba di lokasi di mana nantinya akan dianugerahi gelar adat oleh masyarakat adat Kabupaten ND. Penganugerahan tersebut akan dilaksanakan di Rumah Ade dan akan diawali dengan tarian bernama Tarian Woge dan juga sapaan adat oleh 21 orang mosalaki beserta sejumlah perwakilan tokoh agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, dan Buddha dari Kabupaten ND dan sekitarnya. Tanah ini aku kangen kamu bonga. Kamu 5 Pancasila. Topi Wiria. Topi Wiria. Garin aja. Soekarno ame kita. Kata selamba. Kata selamba. Dia tunggu musuh ya orang nata. Betapa amat anak buah bata Abu Hadi Ahmad. Kau ente anak. Lotonai zao. Tukas tunda. Samere akilewa ya ukau saburu ya bakawan ya tahu ya pati kau ready jauh musalah. Enggak ada nanti mereka. Api air, angin tanah.
Tidak tinggal. Baru saja tadi kita saksikan bersama Bapak Presiden Joko Widodo telah menerima gelar adat, yaitu gelar bernama Mosalaki Ulubeyu Ekobewa yang memiliki makna pemimpin wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dan setelah mendapatkan penganugerahan, tadi juga Bapak Presiden Joko Widodo menyaksikan Bupati Ende memutari Tubuh Kanga sebanyak 4 kali yang memiliki arti penyatuan dengan alam. Dengan begitu, rangkaian upacara peringatan Hari Lahir Pancasila, Napak Tilas, serta upacara adat telah kita saksikan bersama. Dengan dilaksanakannya peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2022 yang pertama kali diselenggarakan di luar ibu kota, yakni di Kabupaten Ende, diharapkan kita seluruh anak bangsa dimanapun berada dapat bersama-sama membumikan Pancasila dan mengaktualisasikan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena seperti yang disampaikan oleh Presiden dalam amanatnya bahwa Pancasila bukan hanya telah mempersatukan kita semua, tetapi juga telah menjadi bintang penuntun saat Indonesia menghadapi tantangan dan ujian.
Saat ini Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo tengah melihat pengrajin tenun di beberapa stage yang ada di sana. Dan tampak juga tadi Ibu Iriana Joko Widodo sempat berinteraksi dengan beberapa pengrajin yang ada di sana. Ketua di mana? Pak, apa ya? Siap. Ya, pertama-tama saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat NTT, khususnya masyarakat ND yang telah menerima saya, Bu Iriana, dan seluruh rombongan sejak awal datang sampai sekarang, diterima dengan penuh kehangatan. Inilah yang menurut saya kenapa Bung Karno memiliki pemikiran dan renungan-renungan mengenai Pancasila yang dimulai dari ND. Karena saya merasa beliau berada dalam sebuah kehangatan masyarakat yang selalu dekat dengan pemimpinnya.
Sekali lagi saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat ND. Terima kasih. Rangkaian upacara peringatan Hari Lahir Pancasila, Napaktilas, serta upacara adat telah kita saksikan bersama. Dan dengan dilaksanakannya peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini, yang pertama kali diselenggarakan di luar ibu kota, yakni di Kabupaten ND, diharapkan kita, seluruh anak bangsa dimanapun berada, dapat bersama-sama membumikan Pancasila dan mengaktualisasikan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dari Kabupaten ND, Provinsi Nusa Tenggara Timur, saya Raksa Firdani undur diri. Selamat Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2022, bangkit bersama untuk peradaban dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom, Rahayu, 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 salam Pancasila. Puji syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini kita dapat kembali memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2022. Lahirnya Pancasila sebagai ideologi negara merupakan pijakan awal bagi bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Kebulatan tekad dalam menyatukan pandangan hidup seluruh elemen bangsa memberikan keyakinan bahwa perbedaan merupakan keniscayaan lahiriah, bahkan rahmat dari Tuhan. Pembuktian dari pernyataan itu, hari ini kita senantiasa hidup dalam suasana hormat menghormati dan sayang menyayangi. Perilaku ini adalah bukti bahwa bangsa kita adalah bagian dari sejarah masa depan umat manusia yang akan terus mewariskan keluhuran jiwa sebagai rasa syukur kita pada 5 konsensus, yaitu Darul Ijma', ketuhanan keagamaan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Kemerdekaan memberi kita nikmat segala-galanya. Namun demikian, dalam upaya mencatatkan sejarah masa depan umat manusia, kita harus memiliki kebesaran jiwa. Tegasnya adalah mampu memandang ke dalam sebagai kesatuan dan mampu memandang keluar tentunya juga sebagai kesatuan. Di luar kita, hari ini terdapat derasnya perkembangan teknologi informasi, ketegangan politik global, perubahan iklim, dan mutasi berbagai penyakit
seperti halnya COVID-19 yang sekarang sudah tertangani. Suatu bangsa dituntut mampu mempraktikkan ideologi bangsanya dalam berbagai langkah konkret untuk merespons setiap tantangan yang hadir. Sebagai ideologi, Pancasila memberikan kerangka nilai yang harus diterjemahkan ke dalam berbagai kebijakan yang berorientasi pada persatuan nasional, tata kelola yang baik, dan kemaslahatan publik. Dalam memperingati hari kelahiran Pancasila, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjadi bagian penting dalam menyelesaikan tantangan ini. Kami siap hadir sebagai saudara sebangsa yang bersama-sama mampu membangun kemajuan yang dimulai dari diri sendiri, sehingga tercipta gotong royong yang merupakan nilai inti dari Pancasila berjalan dalam setiap dimensinya. Selamat Hari Lahir Pancasila, 1 Juni 2022. Mari kita bangkit bersama membangun peradaban dunia. Salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Namo Buddhaya. Salam Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia sebagai titik kesepakatan para pendiri bangsa yang harus menjadi roh pada setiap sendi kehidupan anak bangsa pada saat ini dan pada masa mendatang. Nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila adalah berasal dari nilai luhur nenek moyang kita yang mencerminkan nilai agung sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanggal 1 Juni 1945 dijadikan momentum lahirnya Pancasila karena pada saat itulah pertama kali nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang digali dan dirumuskan untuk menjawab dasar negara Indonesia merdeka pada saat masa sidang pertama BPUPK. Rumusan itu disampaikan secara komprehensif oleh Bung Karno di hadapan para peserta sidang BPUPK. Rumusan ini kemudian dibahas dalam pertemuan-pertemuan para pendiri bangsa dan rumusan final dituliskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan satu tarikan nafas yang tidak bisa dipisahkan. Perjalanan kelahiran Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara tidak lepas dari dialog antara para pendiri bangsa dari berbagai macam latar belakang, golongan, agama, suku, dan budaya, namun dengan kebesaran hati dan didasari semangat kebangsaan untuk menuju Indonesia merdeka, berdaulat, adil, dan makmur, para pendiri bangsa bisa duduk bersama dan mendiskusikan dasar negara. Semangat pendiri bangsa ini harus tetap kita tanamkan sampai kapanpun dengan semangat gotong royong, dijiwai semangat persatuan demi bangsa dan negara. Sudah semestinya kita pedomani hal ini adalah bukti kita cinta NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai bukti kita bertindak sesuai dengan nilai Pancasila. Karena dengan bersatu kita pasti mampu untuk menuju Indonesia Raya. Dalam momentum hari lahir Pancasila tahun ini, kita pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat dari pandemi COVID-19. Mari kita bangkit bersama, membangun peradaban dunia. Salam Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Pancasila.
Pancasila sebagai dasar negara menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila adalah nilai yang mendasar untuk dijadikan sebagai pedoman peraturan dan dasar dari norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia. Pancasila sebagai ideologi adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila harus menjadi cita-cita normatif di dalam penyelenggaraan negara. Pancasila alat pemersatu bangsa. Artinya, Pancasila sangat menekankan dan menjunjung tinggi persatuan bangsa walaupun ada keberagaman dalam masyarakat Indonesia, namun Pancasila tetap mempersatukan kita. Pancasila adalah falsafah bangsa, berarti bahwa wawasan dan nilai yang terkandung secara kultural tertanam dalam sanubari serta kepribadian yang menggambarkan kebiasaan perilaku kehidupan dan laku hidup masyarakat Indonesia. Keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 tentang hari lahir Pancasila seperti kita ketahui bersama yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 1 Juni 2016 telah memutuskan bahwa tanggal 1 Juni 1945 sebagai hari lahir Pancasila. Adapun penetapan hari lahir Pancasila ini kiranya dapat diketahui dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi, pembumian Pancasila harus terus dilakukan melalui tindakan aktualisasi nilai yang terkandung di dalamnya. Sehingga Pancasila senantiasa diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Upacara Hari Lahir Pancasila yang akan dilaksanakan di Ende, Nusa Tenggara Timur tahun ini menjadi momentum yang tidak terpisahkan dari sejarah semasa Bung Karno saat diasingkan, merenungkan dan mengabstraksikan pikiran-pikiran yang telah diperjuangkannya hingga melahirkan rumusan sila-sila Pancasila dan butir-butirnya. Dalam momentum hari lahir Pancasila ini, kita pulih lebih cepat bangkit bersama menuju peradaban dunia. Salam Pancasila. Tidak euforia yang berlebihan. Kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap taat terhadap protokol kesehatan. Terutama memakai masker.